Salam sejahtera untuk Ibu Kingking Puput Kinanti selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan wacana, serta teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya hormati. Kelompok kami pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Unsur Internal Wacana. Saya Yanuari Melani Ramon akan membahas mengenai pengertian unsur internal wacana. Unsur internal merupakan bagian terpenting dan paling pokok dalam sebuah wacana karena unsur internal tersebut merupakan bagian penyusun yang diibaratkan sebagai mesin penggerak dalam terbentuknya sebuah wacana. Tanpa unsur internal, sebuah wacana tidak akan memiliki makna ataupun arti. Unsur internal dalam wacana berkaitan erat dengan penggunaan bahasa yang dicakupnya. Unsur internal terdiri atas satuan kata dan kalimat, serta teks dan konteks. Saya Veronica Eniwati akan mempresentasikan bagian B, yaitu jenis-jenis unsur internal wacana. 1. Kata dan kalimat. Kata dan kalimat merupakan bagian dari unsur internal wacana. Kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai wacana harus memiliki makna yang lengkap, informasi dan konteksnya jelas untuk mendukung sebuah tuturan yang utuh. Saya Nini Rambuninggu akan membahas tentang teks dan konteks. Teks memiliki beberapa pengertian, yaitu bahasa tulis dan lisan, naskah, esensi wujud, bahasa yang direalisasikan atau diucapkan dalam wacana. Teks merupakan hasil proses wacana. Dengan kata lain, untuk memahami makna suatu teks, tidak dapat dilepas hanya dari pemahaman tentang teks itu saja. Namun, konteks yang menyertai teks tersebut juga harus dipahami dan ditafsirkan. Pemahaman makna dan pesan dalam teks akan terlambat jika pembaca salah dalam menafsirkan konteksnya. Konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konteks bahasa dan konteks luar bahasa. Saya Yohana Nancy Istikayanti. Di sini saya akan membahas tentang penutur dan pendengar. Penutur dan pendengar yang terlibat dalam peristiwa tutur disebut partisipan. Berkaitan dengan partisipan ini, yang diperhatikan adalah latar belakang, yaitu sosial dan budaya. Kondisi objektif partisipan adalah fisik, mental, dan kemahiran bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri Agustin akan membahas tentang latar peristiwa. Faktor yang memengaruhi makna wacana adalah latar peristiwa. Latar peristiwa dapat berupa tempat dan keadaan psikologis partisipan atau semua hal yang melatari terjadinya peristiwa tutur. Tempat lebih banyak berpengaruh pada peristiwa tutur lisan, sedangkan keadaan psikologis partisipan di samping berpengaruh pada peristiwa tutur lisan juga banyak berpengaruh pada peristiwa tutur tulis. Nama saya Valeri Desisarti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghubung. Penghubung adalah medium yang dapat pakai untuk menyampaikan topik tutur. Untuk menyampaikan informasi seseorang, penutur dapat menggunakan penghubung dengan bahasa dan lisan atau tulis dengan para linguistiknya. Saya Yana akan membahas kode. Kalau penghubungnya itu lisan, maka kodenya dapat dipilih antara salah satu dialek bahasa yang ada. Akan kurang tetapi jika penggunaan ragam bahasa baku digunakan untuk tawar-menawar di pasar, sebaliknya ragam baku non-baku kurang tepat jika digunakan untuk berkhotbah di masjid. Pemilihan kode bahasa yang tidak tepat sangat berpengaruh pada efektifan komunikasi, yaitu akan timbul kesalahpahaman komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nursia Viva dari angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang bentuk pesan. Faktor yang mempengaruhi bentuk makna wacana adalah bentuk pesan. Jika pendengarnya bersifat umum dari berbagai lapisan masyarakat, maka haruslah dipilih bentuk pesan yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pendengarnya kelompoknya bersifat khusus, maka pesanannya haruslah bersifat khusus. Nama saya Rosario Immaculata Kadiwana. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa tutur. Peristiwa tutur yang dimaksud di sini adalah peristiwa tutur tertentu yang diwadahi kegiatan bertutur. Misalnya pidato, percakapan, seminar, sidang pengadilan, dan lain-lain. Himes menyatakan bahwa peristiwa tutur sangat erat hubungannya dengan latar peristiwa. Dalam pengertian suatu peristiwa tertentu akan terjadi dalam konteks situasi tertentu. Peristiwa tutur tersebut dapat menentukan bentuk dan isi wacana yang dihasilkan. Wacana yang dipersiapkan untuk pidato akan berbeda bentuk dan isinya dengan wacana untuk seminar. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dari kami. Sekian dan terima kasih.